Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi hari ini kita berjumpa secara online di YouTube Penmas Plus. Kami doakan teman-teman yang melihat video ini diberi kesehatan dan semangat terus untuk menggapai cita-cita di masa yang akan datang. Teman-teman, hari ini kita akan bercerita mengenai syarat masuk Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang lebih kita kenal dengan singkatan STMKG. Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai syarat masuknya, kuota jenis seleksinya, kemudian biaya daftarnya, serta jurusannya. Teman-teman, bagi yang belum subscribe channel Penmas Plus, langsung saja ditunaikan sekarang subscribe-nya. Karena apa? Karena agar kami semakin semangat memposting video-video terbaru lainnya. Teman-teman, sekedar memberitahu background di layar ini, ya, di belakang itu ada kantor BMKG. Dan bagi teman-teman yang mau masuk ke STMKG, kantor BMKG adalah salah satu kantor yang akan teman-teman duduki setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi. Baik, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Pertama sekali kita akan membahas mengenai syarat umum masuk STMKG, teman-teman. Teman-teman, sebagai informasi, berita atau informasi yang berada di video ini semuanya berasal dari website resmi ptb.stmkg.ac.id. Jadi kami tidak mengarang-arang semua informasi yang kita cantumkan di video ini, teman-teman. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama, syaratnya adalah pria atau wanita warga negara Indonesia. Jadi, bagi teman-teman yang bukan warga negara Indonesia, maka tidak bisa mencoba. Kemudian, untuk teman-teman yang bukan pria dan bukan wanita, maka teman-teman dipastikan tidak bisa mencoba juga. Ya, jadi untuk gendernya hanya wanita dan pria. Kemudian untuk syarat kewarganegaraannya hanya warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Jasmani, teman-teman, secara keseluruhan dari ujung rambut sampai ujung kaki, usahakan semuanya sehat, tidak ada yang penyakitan, ya, kemudian tidak ada yang kurapan, kutilan, dan lain-lainnya, teman-teman. Kemudian sehat juga rohaninya, artinya dari kejiwaannya bagus, ya, tidak ada menderita gangguan jiwa, ya, atau seperti ODGJ, ya, orang dalam gangguan jiwa, ya. Kemudian rohaninya secara keindonesiaan juga bagus, ya, tidak radikal, kemudian tidak anti Pancasila dan lain-lainnya, teman-teman. Itu juga termasuk rohani, ya, teman-teman. Kemudian tidak buta warna. Bagi teman-teman yang buta warna, baik itu sebagian atau parsial ataupun semuanya atau sepenuhnya, tidak bisa mencoba STMKG jika teman-teman ada penyakit buta warna. Kemudian dapat berkacamata maksimal lensa spherics maksimal minus 4D dan lensa silindris maksimal minus 2D, dan bersedia melakukan pengobatan lasik dengan biaya sendiri apabila diterima atau lulus seleksi. Maksudnya teman-teman yang berkacamata maksimal minusnya adalah minus 4. Maksimal atau yang paling tinggi. Di atas minus 4, maka teman-teman tidak bisa mencoba. Kemudian lensa silindris, misalnya teman-teman yang mohon maaf, ya, silindris ini juling, ya. Kalau teman-teman yang ada juling, dia minusnya itu di atas 2, maka teman-teman juga tidak bisa. Ya, karena di sini maksimal 2, artinya 2 ke bawah masih bisa ditoleransi oleh pihak STMKG, kan gitu. Kemudian bersedia melakukan pengobatan dengan biaya sendiri jika diterima atau lulus seleksi. Paham, ya? Paham. Oke. Kemudian yang ketiga, umur tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 23 tahun. Ya, udah paham, ya? Minimal 15 tahun. Di bawah 15 tahun, teman-teman tidak bisa mencoba. Maksimal 23 tahun. Di atas 23 tahun, teman-teman tidak bisa mencoba.
biasanya hitungan umurnya per 1 September 2022 ya. Per 1 September. Oke? Paham ya untuk yang ketiga syarat umum ini? Baik. Kalau sudah paham, boleh kita lanjut ke part selanjutnya. Selanjutnya, yang keempat, syaratnya belum menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan. Nih teman-teman, mohon maaf nih bagi teman-teman yang sudah menikah tidak bisa mencoba STMKG. Kemudian teman-teman misalnya ketika dalam masa pendidikan, teman-teman menikah di tengah jalan dan teman-teman otomatis akan di drop out dari STMKG. Karena apa? Karena syaratnya tidak boleh menikah atau orang yang belum menikah dan tidak boleh menikah selama masa pendidikan. Kemudian yang kelima, bebas narkoba dibuktikan dengan tes kesehatannya. Bebas narkoba teman-teman nanti tentunya biasanya tes urin ya. Tes urin di rumah sakit Polri atau di BNN setempat di kabupaten kota atau provinsi teman masing-masing. Kemudian yang keenam, tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain. Misalnya teman-teman mencoba STMKG, tapi saat ini teman-teman adalah mahasiswa di PKN STAN misalnya. Teman-teman tidak bisa, karena STMKG dengan PKN STAN sama-sama ikatan dinas. Atau selain STAN, misalnya teman-teman sudah menjadi taruna di IPDN misalnya. Maka teman-teman juga tidak bisa. Atau teman-teman sudah menjadi taruna di Akpol atau Bintara, maka teman-teman juga tidak bisa mencoba STMKG. Artinya, orang-orang yang mencoba di STMKG adalah orang-orang yang belum ada menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain selain STMKG. Oke, yang ketujuh, tinggi badan minimal 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita. Ya, di STMKG ada syarat tinggi badan teman-teman. 160 untuk pria biasanya standar ya. Kemudian untuk wanita juga 155 masih standar. Kecuali teman-teman memiliki tinggi badan yang kurang ideal ya. Misalnya 155 ke bawah untuk yang wanita atau 160 ke bawah untuk yang pria. Kemudian dengan berat badan yang seimbang atau yang ideal teman-teman. Berat badan ideal itu biasanya ya tinggi badan teman-teman dikurangi berat badan teman-teman itu sama dengan 110. Misalnya tinggi badan teman-teman 160, maka berat badan teman-teman harus 50 kg. Kan gitu. 160 dikurang 50 sama dengan 110. Oke? Paham ya? Baik. Yang kedelapan, bersedia bekerja di BMKG sesuai ketentuan yang berlaku sejak dinyatakan lulus pendidikan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti di awal video tadi, saya sampaikan bahwa background di video kita ini adalah kantor pusat BMKG. Bisa jadi teman-teman akan kerja atau ditempatkan setelah lulus di kantor ini teman-teman. Biasanya di per provinsi itu ada perwakilan BMKG-nya ya. Jadi bisa jadi teman-teman ditempatkan di provinsi teman masing-masing kan gitu. Atau teman-teman ditempatkan di provinsi yang jauh dari provinsi teman-teman saat ini. Dan teman-teman harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya teman-teman domisili sekarang di Aceh misalnya. Tapi ketika penempatan teman-teman ditempatkan di Kalimantan atau Papua, maka teman-teman harus menerima dan bersedia ditempatkan di tempat tersebut. Walaupun teman-teman misalnya keinginannya itu kembali ke domisili awalnya di Aceh, tapi penempatannya tidak sesuai dengan keinginan teman-teman, maka teman-teman harus menjauhkan keinginannya dan harus mentaati di mana teman-teman ditempatkan. Oke? Paham ya? Paham. Baik, kalau gitu kita lanjut ke syarat akademik. Syarat akademik ya atau syarat pendidikan untuk mencoba STMKG seperti ini. Yang pertama, lulus atau akan lulus SMA atau madrasah aliyah untuk semua jurusan. Ya, pertama itu dulu ya. Teman-teman yang lulusan atau yang akan lulus. Yang lulusan artinya lulusan tahun 2021 atau lulusan tahun 2020 ya.
Kemudian yang akan lulus berarti yang tahun 2022 ini, ya, atau yang kelas 12 tahun ini. Teman-teman, semuanya untuk lulusan SMA dan madrasah aliyah semua bisa mencoba semua jurusan tanpa terkecuali. Untuk madrasah aliyah misalnya jurusan agama tanpa terkecuali tetap bisa juga mencoba STMKG. Ya, biasanya di madrasah aliyah itu ada jurusan agama ya. Nah, itu biasanya tetap bisa juga di STMKG mencobanya. Kemudian untuk SMK harus dengan jurusan yang ini. Yang pertama, teknik elektronika industri. Kemudian teknik mekatronika. Kemudian teknik jaringan akses. Kemudian teknik transmisi telekomunikasi. Kemudian rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan. Jadi SMK selain dari jurusan yang ini yang kita sebutkan tadi, teman-teman tidak bisa. Misalnya teman-teman sekarang berada di SMK kebidanan misalnya, atau SMK kesehatan, teman-teman tidak bisa. Atau sekarang teman-teman di SMK tata boga, teman-teman juga tidak bisa. Harus dengan jurusan yang tertera di sini, teman-teman. Dengan catatan, coba cek nih yang ke nomor 2, lulus atau akan lulus SMK hanya dapat mendaftar untuk jurusan instrumentasi MKG. Teman-teman, ya, untuk lulusan SMK hanya dibatasi. Teman-teman yang lulusan SMK hanya bisa mencoba yang ini aja, yang jurusan instrumentasi MKG itu saja. Selain itu, teman-teman tidak bisa. Ada berapa jurusan rupanya di STMKG? Ya kan? Ada 4, teman-teman. Nanti di part selanjutnya atau di slide selanjutnya kita bahas, teman-teman, jurusannya apa saja. Oke? Paham ya? Kalau untuk lulusan SMA sama madrasah aliyah yang semua jurusan tadi, mereka bisa mencoba ke-4 jurusan tersebut kan gitu. Tapi untuk anak-anak SMK yang jurusannya sesuai yang tertera di layar ini, teman-teman hanya bisa mencoba jurusan instrumentasi MKG. Paham ya? Baik. Yang ketiga, bagi lulusan tahun 2022 dan ijazahnya belum keluar, wajib menggunakan surat keterangan lulus, akan lulus, atau surat keterangan aktif di kelas 12. Ini nih kemudahan untuk teman-teman yang lulusan atau yang sekarang di kelas 12. Jika tidak ada belum ijazahnya keluar, maka teman-teman harus wajib menggunakan SKL, surat keterangan lulus dari sekolah teman masing-masing. Atau surat keterangan akan lulus, itu juga dari sekolah. Atau surat keterangan aktif di kelas 12. Teman-teman, dari mana nih dapat surat-surat yang ini? Semuanya teman-teman dapatkan dari sekolah teman-teman masing-masing. Biasanya suratnya dikeluarkan oleh kepala sekolah teman-teman masing-masing. Ya, ini solusi bagi teman-teman yang lulusan tahun ini atau lulusan tahun 2022 atau yang saat ini masih berada di kelas 12. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah lulus, maka teman-teman wajib melampirkan ijazahnya. Paham ya? Baik, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, di sini kita akan bercerita mengenai jurusan di STMKG. Jurusannya apa saja? Yang pertama ada meteorologi. Tahun 2021, teman-teman, ada 73 taruna yang diterima dari jurusan meteorologi. Kemudian ada 31 taruni yang diterima. Mudah-mudahan di tahun 2022 ya, untuk jurusan ini semakin banyak penerimaannya, teman-teman. Kalau bisa 1000 ya, atau 2000 ya, kan gitu, biar enak kita lulusnya di tahun 2022. Kemudian yang kedua ada jurusan klimatologi, teman-teman. Tahun 2021 untuk yang diterima itu hanya 22 taruna dan 10 taruni ya. Kemudian yang ketiga ada geofisika. Untuk tahun 2021 juga 26 taruna, 10 taruni. Dan yang keempat, jurusan instrumentasi MKG. Ini nih jurusan yang hanya boleh dicoba oleh teman-teman kita yang lulusan SMK. Dengan jurusan yang tadi ya, yang sudah kita bahas di slide selanjutnya sebelumnya tadi. Ya, untuk penerimaannya 84 taruna dan 9 taruni, teman-teman. Ini untuk tahun
2021. Kita doakan bersama semoga di tahun 2022 semakin banyak yang diterima atau kuotanya semakin bertambah dari tahun lalu. Oke teman-teman. Oh ya, sebelumnya bagi teman-teman yang kurang paham ya mengenai alur video ini dari awal tadi, silakan ditanyakan saja di kolom komentar ya. Karena apa kita di YouTube ini atau di Penmas Plus memberikan fasilitas membalas semua komentar teman-teman sekalian yang terkait pertanyaan lah ya. Kalau hanya bukan pertanyaan itu biasanya tidak kita jawab. Tapi kalau terkait pertanyaan itu akan kita bahas atau kita balas satu persatu teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, pertanyaan teman-teman akan kami balas satu persatu. Silakan ditanyakan jika kurang paham atau kurang mengerti. Baik. Kalau gitu kita lanjut. Ya, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis seleksi teman-teman. Jenis seleksi ini adalah tahapan seleksi yang akan teman-teman hadapi setelah lulus seleksi administrasi. Ya, yang pertama ada namanya seleksi kompetensi dasar. Semua sekolah kedinasan, STMKG, IPDN, STAN, STIS, Poltekim, dan lain-lainnya, semuanya harus melewati tahap SKD atau seleksi kompetensi dasar. Dan materi seleksinya semuanya sama. Apa itu? Yang pertama ada tes intelijensi umum, kemudian tes wawasan kebangsaan, dan tes karakteristik pribadi, teman-teman. 3 itu materi seleksinya. Untuk materi butir-butir lainnya mengenai seleksi itu, teman-teman bisa lihat di video-video kami sebelumnya. Sudah ada kita bahas lengkap mengenai SKD itu. Kemudian yang kedua ada seleksi kompetensi bidang atau SKB. Yang diujikan, yang pertama ada mata pelajaran fisika, teman-teman. Yang kedua ada mata pelajaran matematika. Dan yang ketiga ada mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi untuk seleksi kompetensi bidang, teman-teman harus menguasai yang 3 ini. Kalau teman-teman misalnya sudah dinyatakan lulus SKD, seleksi kompetensi dasar, maka teman-teman akan melanjutkan ke seleksi kompetensi bidang. Kalau teman-teman gagal di SKD, tentu teman-teman tidak akan bisa melanjutkan ke SKB. Tapi kalau teman-teman lulus dengan passing grade-nya di SKD, maka teman-teman bisa melanjutkan di SKB-nya. Dengan catatan 3 mata pelajaran ini, teman-teman harus kuasai. Kemudian yang ketiga ada tes kebugaran. Ya, tes kebugaran ini biasanya teman-teman kesemaptaan. Apa saja itu? Lari 12 menit, push up, sit up, shuttle run, dan full up, teman-teman. Ya, itu biasanya. Ya, jadi teman-teman selain menguasai SKD, SKB-nya, teman-teman usahakan dari sekarang sudah berlatih untuk tes kebugarannya. Ya, usahakan misalnya lari 12 menit. Ya, teman-teman mulailah lari agar apa? Agar ketika nanti tesnya teman-teman tidak terkejut badannya kan gitu. Ya, misalnya disuruh lari misalnya 12 menit. Tapi ketika masih 3 menit sudah capek kan gitu. Teman-teman dipastikan gagal tuh nanti. Ya. Kemudian ada tes kesehatan. Tes kesehatan di sini banyak nih nanti yang dites, ya, terutama nanti matanya juga diperiksa, ya, apakah buta warna atau tidak, minusnya minus berapa, ya. Kalau tadi teman-teman misalnya minusnya lebih dari 4, ya teman-teman gagal kan gitu. Kemudian cek tekanan darah, tekanan jantung, ya, kemudian varises, gigi dan lain-lainnya teman-teman, ya, untuk tes kesehatan ini. Kemudian ada tes wawancara. Ini tes wawancara, ya, banyak nih model-model wawancaranya. Nanti yang jelas salah satu pertanyaan di wawancara ini yang ditanyakan adalah kenapa teman-teman mencoba atau mau masuk di STMKG. Salah satu pertanyaannya itu biasanya teman-teman. Ya, wawancara ini banyak. Nanti usahakan teman-teman ketika sudah lulus di tahap 1 di SKD, tahap 2 SKB, kemudian sudah mengikuti tes kebugaran dan tes kesehatan, teman-teman usahakan belajar mengenai wawancara. Apalagi untuk teman-teman yang biasanya jarang berbicara, ya, teman-teman yang jarang berbicara, usahakan dari sekarang berusaha untuk mengembangkan wawasan dalam berbicara atau berkomunikasinya. Agar apa? Agar teman-teman tidak gugup ketika wawancara kan gitu. Kalau teman-teman gugup, ya kemudian teman-teman tidak bisa menjawab, ya bisa jadi teman-teman tidak akan diluluskan di STMKG.
Baik, itu jenis seleksi yang ada ketika teman-teman mau mencoba STMKG tahun 2022. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, biaya pendaftaran dan seleksi. Berapa nih biaya pendaftarannya? Oke, untuk biaya pendaftaran ya, itu biayanya hanya 75.000 teman-teman ya. Hanya 75.000 untuk biaya pendaftarannya. Kemudian yang kedua, biaya pelaksanaan SKD, seleksi kompetensi dasar, biayanya 50.000. Total 125.000 teman-teman keluarkan untuk biaya pendaftaran dan seleksi ya. Kalau teman-teman sudah lulus, ada nggak biaya lainnya? Tidak ada teman-teman ya. Biaya pendidikan di STMKG itu gratis. Kemudian teman-teman setelah tamat juga langsung di PNS-kan atau dipekerjakan di BMKG. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Slide ini menjadi penutup video hari ini. Kami doakan teman-teman yang mengikuti STMKG di tahun 2022 atau tahun ini semuanya diberi kemudahan dan lancar mengikuti seleksinya sampai teman-teman dinyatakan sebagai taruna atau taruni STMKG tahun 2022. Dan jangan lupa kita doa bersama supaya STMKG tahun ini tetap buka pendaftarannya dan kuotanya semakin bertambah banyak. Demikian, jika ada pertanyaan yang teman-teman kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kami akan menjawab semua pertanyaan teman-teman sekalian. Demikian, semoga bermanfaat video ini. Jika ada kesalahan dalam ucapan dan perkataan, mohonlah dimaafkan. Kita akhiri dengan semangat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.